Halo semua, selamat datang di Renan ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat tabel atau data grid view ya di dalam siswa kontrol yang sudah kita buat kemarin. Nah, kalau kalian perhatikan ketika kita misalkan menjalankan tampilan yang dinamis ya di formulir utama, kita coba jalankan dulu. Admin 123 seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini dia terpotong ya untuk user controllernya. Kok controller sih? User controller. User controllernya ya. Karena kenapa? Karena ukurannya tidak sama dengan bagian panelnya ini. Karena ukurannya berbeda, maka dia akan terpotong seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk memperbaiki tampilan ini terlebih dahulu. Caranya sangat gampang kok. Ini kita close, kemudian ini juga kita close. Nah, caranya adalah dengan menyamakan ukuran panel ini dengan ukuran siswa kontrol ini. Nah, kita samakan saja caranya, diklik saja bagian panel yang memuat user controlnya. Terus kita scroll ke bawah, di sini ada namanya size, ukuran. Kalian copy aja ukuran di sini CTRL-C, kalian masuk ke siswa kontrol, kemudian scroll juga paling bawah, ini tinggal CTRL-V, enter. Udah, tinggal kita perbaiki tampilannya seperti ini. Ini kita hapus saja. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau mencoba menambahkan yang namanya data grid view atau tabel ya. Nih, sini nih. Ketik aja data. Di sini ada data grid view, kita drag and drop ke sini. Nah, di sini kita karena belum butuh data source-nya, maka kita nggak usah kasih data source-nya. Kita tinggal kasih saja add kolom ya. Kita tambahkan kolom, nama kolomnya misalnya apa aja nih untuk siswa. Misalkan ada NIS ya. Terus tipenya header text-nya, ini kecil aja hurufnya, yang name-nya. Header text-nya ini baru huruf besar. Nah, seperti ini. add, NIS, terus apa lagi? Nama ya, hurufnya kecil kalau di name. Header text-nya nama lengkap misalnya. add, setelah itu ada kelas. Kecil di name, header text-nya kelas. add, kayaknya cukup 3 aja dulu, kita close. Nah, di sini ada enable editing, yaitu kita bisa menambahkan langsung lewat data grid view-nya. Nah, misalnya ini kita nggak usah checklist, nanti dia nggak bisa menambahkan secara otomatis di sini, nggak bisa menambahkan lewat data grid view-nya. Jadi harus menambahkan melalui formulir yang kalian buat sendiri, atau bukan formulir ya, tapi edit text yang kalian buat sendiri. Tapi kalau ini kita checklist, maka nanti bisa menambahkan lewat sini langsung. Nah, ini kita uncheck aja, kita nggak mau nambahin lewat tabelnya. Nah, enable editing itu bisa mengedit tabelnya, terus enable deleting itu bisa menghapus tabelnya langsung di sini gitu. Nah, kalau sudah, ini bisa kita besarkan ukurannya, sesuaikan seperti ini misalnya. Oke, nah seperti ini. Kita taruh di sini aja. Ini sederhana saja dulu ya. Seperti ini. Bisa kita panjangin, geser ke bawah. Oke. Kita geser lagi. Nah, ini kan tulisannya masih mepet-mepet ke sini ya. Ini masih ada space yang kosong. Kita bisa ubah di sini. Di bagian properti sini, kalian cari saja ke bawah sini. Kita scroll. Mana ya? Layout. Auto size. Column modenya fill. Nah, ini auto size column modenya ganti fill ya. Jadi dia akan memanjang penuh seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa dikasih nama ya untuk data grid view-nya ini, biar nanti kita lebih mudah. Jadi kita kasih nama data grid view-nya kita di sini. Cari aja nih name-nya. Kita ubah, jangan data grid view 1. Misalnya data apa ini, siswa data grid misalnya, siswa data grid, atau siswa kontrol data grid itu juga boleh. Kita kasih siswa data grid aja.
Nah, kalau sudah kita kasih nama, sekarang kita coba kasih inputan di sini atau kita kasih text edit di sini. Text box ya, text box di sini untuk memasukkan NIS, nama lengkap, kelas dan juga tombol. Kita kasih text box di sini satu. Di sini ya. Kita ganti namanya. Control text box 1 kita ganti. Di sini siswa TB ya, text box. Siswa TB NIS. Nah, seperti ini. Siswa TB NIS. Terus kita kasih placeholder, namanya adalah NIS. Seperti ini, atau nomor induk siswa, boleh. Setelah itu kita ctrl-c. Kalau misalkan masih loading kayak ini tinggal tunggu aja ya, karena dia memang memprosesnya. ctrl-c, ctrl-v. Oke, kita ganti tulisannya jadi nama lengkap. Kemudian kita ganti juga name-nya jadi siswa TB nama. Seperti ini. Di name-nya ya, beda name sama placeholder, jangan sampai sama. Terus kita tambahkan lagi habis NIS, nama lengkap, terus kelas. Oke, kelas kita tambahkan di sini. Ganti placeholdernya jadi kelas. Kemudian kita ganti name-nya jadi siswa TB kelas. Seperti ini. Nah, yang terakhir, ini bisa kita ubah dulu ya. Kita perbagus. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir kita tambahkan tombol untuk mensubmit. Ketika ini sudah selesai diisi semua, kita klik save, maka akan tersimpan. Kita kasih button. Nah, button di sini kita tarik. Kemudian kita kasih buttonnya ini teksnya ganti menjadi tambah. Seperti ini. Kemudian kita kasih warnanya menjadi warna biru. Kemudian flat appearance-nya kita ganti ini jadi 0, back border size-nya, flat style-nya kita jadi flat. Oke. Kemudian fore color-nya kita ganti warna putih. Nah, seperti ini. Kalian sebenarnya bisa copy paste dari sini juga bisa ya. Bisa copy paste untuk tombolnya. Kita geser sedikit. Oke, seperti ini. Kurang lebih tampilannya. Jadi ada NIS, nama lengkap, siswa, NIS, nama lengkap, dan kelas, terus ada tombol tambah. Ini bisa kita geser lagi ke atas sedikit. Oke. Terus ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan NIS, nama lengkap, kemudian kelas, kita klik tambah, maka akan menambahkan di bawah sini. Kita coba jalankan terlebih dahulu tampilannya seperti apa. Oke, kita masuk admin 123, klik login. Nah, tampilannya seperti ini nih. Ada NIS, nama lengkap, kelas, klik tambah, maka akan menambahkan di sini. Kalau kita klik data guru, ini halaman guru dengan user control. Data siswa lagi masuk seperti ini. Nah, sudah mulai bagus nih tampilannya. Kita keluar dulu. Sekarang kita akan mengeksekusi ketika kita tambahkan NIS, nama lengkap, kelas, terus klik tombol tambah, maka akan menambah di bawah sini. Sebelumnya tambahnya ini, kita kasih nama dulu ya. Soalnya belum kita kasih nama tadi. Name-nya siswa, BTN, tambah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita klik 2 kali untuk tambahnya ini, diklik 2 kali. Oke, seperti ini, siswa BTN tambah underscore klik. Jika sudah, di sini kita akan mengambil setiap nilai dari NIS, nama lengkap, dan juga kelasnya, atau tulisannya kita akan ambil menggunakan string. Tadi namanya siswa. Siswa NIS ya, siswa NIS sama dengan siswa TB NIS. TB itu text box ya, titik teks. Nah, seperti ini. Ini NIS-nya, terus kita ambil juga untuk namanya. Siswa nama sama dengan siswa TB nama dot text. Kemudian yang terakhir siswa
kelas. Nah, seperti ini. Sekarang bisa kita coba, kita cek dulu ya, apakah siswa NIS-nya, namanya, atau kelasnya itu kosong apa enggak. Caranya pakai if. Jika siswa NIS sama dengan kosong, titik 2 seperti ini, atau ini tanda di atas enter ya, atau siswa nama sama dengan kosong, atau siswa kelas sama dengan kosong. Nah, jadi jika salah satunya ini terpenuhi atau jika salah satunya ini kosong, maka kan kita tampilkan sebuah pesan error bahwasanya text box-nya itu harus diisi gitu. NIS-nya harus diisi, namanya harus diisi, siswanya juga harus diisi. Nah, di sini kita kasih namanya message box. Message box di sini, message box itu untuk menampilkan ya, menampilkan semacam pemberitahuan gitu. Nah, message box-nya kita kasih .show, tampilkan. Apa yang kita tampilkan? Misalkan kita tampilkan silahkan isi data dengan benar seperti ini. Nah, kita kasih koma, captionnya misalnya gagal menambah siswa. Nah, jadi ini adalah captionnya, ini adalah isinya ya. Isinya silahkan isi data dengan benar. Nah, ini berbeda dengan menggunakan label seperti login pada video sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan message box. Nanti kita coba lihat bagaimana perbedaannya. Nah, di sini ada else. Else itu jika ini tidak terpenuhi, artinya jika NIS-nya nggak kosong, namanya nggak kosong, kelasnya nggak kosong, apa yang akan kita lakukan di sini? Nah, jika dia tidak kosong, maka kita akan panggil data grid view kita. Data grid view kita di sini namanya data grid mana ya? Siswa data grid kalau nggak salah. Siswa namanya mana nih? Siswa data grid. Nah, kita panggil siswa data grid titik rows titik add, rows ya, ada add ya. Apa yang kita tambahkan? Yang pertama siswa NIS, koma, siswa nama, siswa kelas. Nah, jadi kita tambahkan NIS-nya, tambahkan siswanya, tambahkan kelasnya. Cuman seperti itu aja. Kita coba simpan dan kita coba jalankan. Belajar desktopnya. Oke, seperti ini. Masuk aplikasi. Admin, passwordnya 123. Kita coba salahkan ya. Ini kita mau lihat sekalian perbedaan menggunakan label dan juga perbedaan menggunakan message box. Kita login. Nah, di sini kan muncul nih username atau password salah. Kalau kita masukin dengan benar, maka dia masuk ke sini. Nah, kita coba tambahkan langsung. Dia perbedaannya apa dengan yang ada di sini? Kita coba langsung tambah, maka muncul seperti ini nih. Seperti window baru, gagal menambah siswa, silahkan isi data dengan benar. Seperti itu, klik OK. Jadi kita nggak bisa menambahkan, akan muncul seperti ini terus gitu. Ini namanya message box. Jadi kita lebih gampang, nggak perlu menambahkan di bawah sini atau di sini untuk labelnya gitu. Kita bisa nambahkan langsung di sini. Nah, seperti itu cara yang paling gampang. NIS-nya misalkan kita isi 123, nama lengkapnya John Doe, kelasnya X1 RPLA misalnya. Kita klik tambah, muncul di bawah sini. Kalau kita klik tambah terus, nah dia akan muncul terus nih di bawah sini. Harusnya kan ini langsung kosong ya. Nah, silahkan kalian coba sendiri. Caranya sama ketika kalian ada di sini nih. Caranya sama dengan seperti ini. Nah, coba kalian buat sendiri bagaimana kalau dia sudah diklik tambah, maka akan otomatis hilang tulisan ini, teksnya ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian misalnya mau menghapus ya langsung saja dihapus di sini ya, karena ini bisa kita ubah tadi, delete. Ini klik delete, itu bisa karena kita enable tadi untuk editnya di sini. Jadi kita bisa mengotak-atik datanya langsung di sini 1 2 3 4 gitu.
Nah, jadi seperti itu untuk data grid view, caranya sangat gampang dan sangat mudah seperti ini. Untuk menambahkan juga sangat mudah. Nanti tinggal kalian gimana caranya biar bisa ini tulisannya ya. Tulisannya bisa menghilang, itu caranya juga sangat gampang sekali. Jadi begitulah untuk data grid view, kalian bisa menghubungkan juga misalkan data grid view-nya ini dengan database atau misalkan dengan data-data lainnya. Atau kalian bisa juga menambahkan data awal gitu. Misalkan ini kan kalau kita coba ya, kita coba close, ini kita close, kita coba jalankan ya. Data awalnya itu kan pasti kosong ya. Kita coba masukkan admin 123. Data awalnya ini pasti kosong. Nah, cara paling gampang biar dia itu ketika baru pertama kali dibuka itu langsung ada datanya. Itu caranya sangat gampang ya. Di sini tinggal kalian kasih aja siswa data grid seperti ini .rows.add. Apa yang ditambahkan? Siswanis. Misalkan langsung deh ya, ini langsung 123, terus misalkan Renan, nama lengkapnya, kelasnya misalnya X1 RPLB, misalnya seperti ini. Jadi langsung saja 1 2. Ini misalkan 124 Viola RPLA misalnya. Nah, dan seterusnya kalian mau nambahkan seterusnya juga bisa. Dia ada di dalam public siswa control. Jadi ketika pertama kali dijalankan aplikasinya di sini admin 123 login. Nah, dia otomatis sudah ada datanya seperti ini. Kita klik tambah nggak bisa, harus kita isi. Misalnya 125 misalnya, terus Giano kelasnya RPLA. Kita klik tambah, dia akan masuk di bawahnya. Nah, segampang itu. Nanti bisa kalian kombinasikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, misalkan menggunakan database, tinggal kalian panggil datanya di sini, terus kalau mau menambahkan tinggal kalian tambahkan di database-nya lewat sini. Jadi sekian untuk video kali ini, sangat singkat dan sangat mudah sekali. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.